Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan dan keistiqomahan ya. Akhirnya kita bisa uh, bertemu kembali di sini di diskusi yang ke-260 yang memakan waktu sekitar 4 tahun lebih. Alhamdulillah kita diberikan suasana yang senantiasa dikondusifkan ya. Kan kondusif itu harus bersifat aktif ya, bukan nunggu. Jadi dikondusifkan ya. Ya kalau menunggu biasanya banyak sakitnya. Karena berharap ke manusia itu. Lah iya, berharap ke manusia itu berbahaya, parah ya Mas Faruk ya. Makanya Mas Faruk tuh kalau apa-apa selalu melibatkan Allah. Ngeri Mas Faruk ini. Oke, salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang memberikan kita cahaya ya. Karena tanpa cahaya kita nggak bisa membaca, nggak bisa menerawang baik hal-hal yang fisik maupun metafisik. Sehingga memang analisis kita mungkin lebih fundamental daripada orang yang membatasi dirinya terhadap sesuatu yang menurutnya itu memiliki keterbatasan dan tidak bisa dinalar. Ya. Jadi alhamdulillah kita diberikan suatu pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan yang memungkinkan kita untuk berusaha tetap menalar terhadap apa-apa yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak penting dan lain sebagainya. Tidak percaya karena ada sebagian dan lainnya. Tapi kita tetap bisa membahas dan kita akan tetap membahas itu semua untuk mengasah dan mempertajam serta memperluas pengetahuan kita serta menambah juga ya bagaimana proporsi-proporsi pengetahuan yang selanjutnya mungkin akan menambah kebijaksanaan di dalam hati kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada diskusi yang ke-260 ini kami dari teman-teman simposium di sini akan mengadakan diskusi tentang uh, postkolonialisme ya. Dan uh, tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Homi Baba, tapi harus dimention ya, karena Homi Baba itu ada dua tokoh yang namanya Homi Baba. Yang pertama ada Homi K, titik Baba, ada yang Homi J. Nah, yang J itu tokoh dalam dunia fisika. Nah, yang Homi K Baba ini tokoh dalam dunia literatur dan post kolonialisme ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang Homi Baba yang pakai K. Ya. Jadi kita akan mengkaji bersama bagaimana Homi Baba di sini memberikan suatu sudut pandang yang sangat penting bagi kajian-kajian dalam menganalisis wacana post kolonialisme yang menempatkannya sebagai salah satu dari kalau katanya Dr. Catherine Bendel ya, dikatakan sebagai kalau kita analisis dan kita analogikan di dalam diskusi wacana post kolonialisme itu ada tiga, ada trinitas yang diakui sebagai tokoh penting. Meskipun ada Fanon juga di dalamnya ya, kita akan bahas selanjutnya. Itu yaitu ada ini Homi Baba, ada Gayatri Spivak dan ada Edward Said ya. Edward Said itu yang berfokus kepada sudut pandang orang-orang penjajah kolonialismenya. Kalau Gayatri Spivak itu fokus kepada sudut pandang yang terjajah. Nah, Homi Baba di sini berfokus kepada in between antara penjajah dan terjajah. Dan hal ini yang menjadikan Homi Baba menempati posisi yang cukup penting dalam wacana kajian dari post kolonialisme. Dan sebenarnya untuk membahas Homi Baba di sini idealnya kan kita sudah sampaikan tadi bahwa kita membikin ya waktu yang kondusif dan seidealis mungkin karena memang harus dihadapi dan diakali. Nah, idealnya kalau kita tidak menggunakan itu, Homi Baba ini harusnya kita bahas belakangan. Karena memang Homi Baba ini untuk sampai kepada kajian-kajian yang membahas tentang wacana-wacana yang ingin disampaikan oleh Homi Baba, pemikiran-pemikiran beliau
beliau itu tidak langsung loncat langsung kepada pemikiran Homi Bhabha, tapi berdiri di atas perumus teori-teori sebelumnya termasuk Edward Said, Spivak sama Frantz Fanon yang nantinya akan kita bahas di minggu selanjutnya. Cuma karena memang ada keterbatasan waktu dan ketersediaan pemateri yang akan menyampaikan, akhirnya Homi Bhabha kita geser ditaruh di depan dan kita akan bahas pada saat ini. Mungkin nanti apabila ada yang ketidakjelasan nanti kita bisa diskusikan bersama. Mungkin kita bisa saling tukar informasi, juga bisa saling mendalami di diskusi-diskusi di minggu-minggu yang akan datang. Homi Bhabha itu sendiri ya termasuk ilmuwan yang menurut Dr. Catherine Bendel itu tulisannya memang susah untuk dipahami. Bahkan sekelas Dr. Catherine Bendel sudah mementionnya dan mengatakan bahwa untuk paham saja itu dibutuhkan materi-materi tambahan, materi-materi penunjang. Karena untuk membahas karya aslinya, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah hibriditas budaya ya, atau hibriditas kultural. Hibriditas budaya ini ditekankan dalam suatu karyanya yang diterbitkan pada tahun 1994 yang bernama On Location of Culture ya. Jadi itu nama bukunya ya. Jadi di buku sana memang bahasanya sedikit rumit dan untuk dipahaminya butuh literatur tambahan. Sehingga dengan hal ini kita bisa memahami bahwa karya dari Homi Bhabha di sini bukan karya dasar ya, tapi karya bentuk pengembangan, karena memang Homi Bhabha banyak meminjam istilah-istilah dan teori-teori yang dibangun oleh ulama-ulama postkolonialisme yang sebelum-sebelumnya termasuk Frantz Fanon dan Edward Said ya. Jadi kita akan berkenalan dengan Homi Bhabha sebentar ya, karena memang hidupnya tidak begitu bergejolak. Jadi tidak ada yang bisa kita korek-korek lebih dalam dan lebih banyak mungkin ya. Jadi Homi Bhabha itu lahir di Mumbai, India pada 1949. Kalau sekarang umurnya berapa ya? Saya tidak hitung. Coba kita hitung sendiri ya nanti ya. Beliau itu seorang post-strukturalis dan post-kolonialis seperti yang akan kita bahas sekarang, dan itu yang memang nantinya akan banyak mewarnai bagaimana pemikiran dari Homi Bhabha, termasuk kaitannya dengan hibriditas budaya ya. Post-strukturalis. Nah, Homi Bhabha ini banyak ya, dipengaruhi oleh banyak, tapi yang paling inti dan yang paling akan banyak mewarnai terkait dengan teorinya mengenai hibriditas budaya, dia dipengaruhi oleh seorang Jacques Derrida ya, seorang dekonstruksionis. Nah, itulah yang akan membawa alam pikiran Homi Bhabha, bagaimana beliau nantinya akan mendekonstruksi bagaimana wacana kolonialisme itu, sehingga wacana kolonialisme itu nantinya akan ditantang melalui disiplin petanda dan penanda yang akan kita bahas setelah ini ya. Dia juga dipengaruhi oleh Frantz Fanon, terus Michael Foucault, khususnya dengan pembahasannya tentang pengetahuan dan kekuasaan ya. Karena memang itulah yang nantinya yang akan dibangun menjadi suatu materi yang dapat menggerakkan dan menghegemoni bangsa-bangsa timur ya, bahasanya kalau dalam postkolonialisme kita akan menemukan suatu diferensiasi antara barat dan timur, yang hal itu syarat dengan perbedaan-perbedaan rasial yang dimention dengan sedemikian rupa. Ibaratkan kita di grup WhatsApp, perbedaan rasial itu di apa? Di tag ya, langsung dimention, ditaruh di link deskripsi grup langsung ya. Kayak ibaratkan kalau kita sekarang misalnya kita mengetahui bahwa di Afrika Selatan atau di Palestina Israel konflik ya, apartheid ya, pemerintahan apartheid ya. Ibaratkan kalau ada grup yang membeda-bedakan grup A yang kayak gitu ya, seperti itulah dimension bagaimana pemerintah apartheid ya. Ya, benar-benar. Lingkaran hijau itu yang membedakan antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan kita dan bukan golongan kita gitu ya. Kalau Marcelino Ferdinand itu berlangganan ya Mas ya. Berlangganan biar statusnya yang kemarin bisa dilihat ya. Ya. Homi Bhabha ini merupakan seorang profesor di bidang bahasa. Makanya pengaruh dari Jacques Derrida begitu erat dengan Homi Bhabha di sini, termasuk bagaimana
paham dekonstruksinya. Karena memang Homi Bhabha ini adalah seorang ulama bahasa yang menjadi profesor di Anne Rothenberg di Amerika dan Inggris, dan dia juga merupakan seorang direktur pusat dari studi kemanusiaan yang ada di Harvard University. Nah, pada tahun 2012 Homi Bhabha mendapatkan penghargaan Padma Bhushan Award dari pemerintahan India. Nah, itulah ya, itu kenalan sedikit dengan Homi Bhabha. Dan sebelum kita akan bahas tentang bagaimana pokok pikiran dari Homi Bhabha, kita akan berkenalan sedikit ya dengan kajian postkolonialisme. Jadi karena sebenarnya saya bukan orang yang tertarik dengan postkolonialisme, dan ini merupakan pembacaan saya yang sangat awal. Jadi saat ada teman-teman yang di sini yang memiliki literatur yang lebih dan memiliki pemahaman yang lebih tentang postkolonialisme, kita bisa diskusikan bersama-sama di sini. Jadi karena memang ini awal dan memang postkolonialisme itu merupakan suatu studi yang memang tidak bisa diawali oleh Homi Bhabha, maka kita akan mulai perkenalan dulu dari postkolonialisme. Jadi postkolonialisme itu merupakan studi kritis. Nah, mungkin bisa dihidupin nang lampunya aja nang, mungkin agak terang ya. Oke, jadi postkolonialisme itu merupakan studi kritis. Dan yang membedakan antara studi kritis dengan studi yang biasa-biasa aja ya. Jadi karena ini sifatnya studi kritis, postkolonialisme itu fungsinya dan geraknya tidak hanya bersifat deskriptif, tapi berperan lebih aktif, mengambil peran yang lebih. Biasanya kalau kita mengetahui bahwa bagaimana kayak kita melakukan penelitian ilmiah ya, pakai pendekatan deskriptif. Nah, kalau studi kritis itu tidak hanya bersifat deskriptif, tapi lebih jauh, mengambil peran yang lebih dalam, yaitu untuk mengubah tatanan yang ada, tapi melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Ya, jadi postkolonialisme itu studi kritis. Hal ini menyebabkan postkolonialisme itu mengambil peran yang tidak biasa, tapi ikut serta mengambil peran aktif dalam menyampaikan kritik. Karena memang postkolonialisme itu sebagai studi kritis mengambil mengambil skop, wewenang dan peran yang lebih jauh. Jadi kalau kita lihat sebagaimana paham Karl Marx ya, atau nggak usah ke Karl Marx dulu lah, ke ini nih, doktrin senior ya, aksi ya. Jadi studi kritis itu mengambil medan lebih, mengambil medan yang aktif. Ngapain di kelas terus kalau cuma teori-teori toh? Lebih baik aksi kalau katanya senior Faruk ya mas. Jadi ini peran dari studi kritis tidak hanya mendeskripsikan, tapi juga mengalami perubahan, mengambil peran lebih sebagai basis dasar untuk mewujudkan suatu bentuk perubahan. Jadi kalau kita lihat bagaimana revolusi Prancis itu kan nggak begitu dengan sendirinya. Ada analisis kritisnya yang dapat membangkitkan suatu kesadaran. Ada kan Indonesia juga kan ya. Ada suatu analisis yang bersifat deskriptif awalnya, yang saat itu kita sampaikan kepada halayak umum, membangkitkan suatu kesadaran kritis dan menggerakkan massa untuk melakukan aksi. MK ada apa-apa nggak ada aksi kan gitu misalnya kayak gitu. Nah berarti kesadaran kritisnya nggak ada, gitu, seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi studi kritis, hasil keputusan MK kan bukan studi kritis, jadi kalau meskipun nggak ada aksi nggak masalah sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Nah, postkolonialisme itu objek yang dibahas itu berkaitan dengan bagaimana posisi masyarakat yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, politik dan budaya pada suatu masyarakat ketika terjadinya koloni, ketika terjadinya pendudukan. Kalau kolonialisme kan sekarang kayak kita sudah asing dengan bahasa itu karena memang kita sudah lama merdeka. Tapi kalau kita mendengar bahasa pendudukan, kita masih ada sampai sekarang, yaitu Israel, kan gitu ya. Nah, pendudukan.
Jadi ini berfokus kepada bagaimana suatu daerah yang dijajah oleh seorang pendatang ya, yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, politik, dan budaya. Karena seorang penjajah itu datang tidak hanya dengan tentara. Ya. Seseorang penjajah datang ke suatu tanah itu tidak datang hanya dengan tentaranya saja, tidak hanya bawa bedil saja. Tapi mereka juga bawa dokter, bawa peneliti, bawa ahli hukum, bawa ahli bangunan, bawaan banyak. Dengan secara tidak langsung makanya dikatakan sebagai koloni. Karena di sana terdapat struktur masyarakat yang yang sudah terbagi fungsi dan perannya. Ya bawa aliansi, Ibaratkan Mobile Legend itu bukan tank semua yang perang. Ada mage, ada marksman, ya. Ada apa ninja itu apa ninja kalau ninja? Assassin, ninja ya. Ada tank, ada assassin, ada fighter. Satu koloni datang ke suatu daerah, mereka menjajah, menjarah. Ya. Kalau bahasa kita menjarah karena kita korban. Kalau bahasa bukan korban kan nggak gitu. Nah inilah yang menjadi fokus kajian dari wacana kolonialisme. Jadi kolonialisme itu koloni ya tadi ya, tambah isme. Saat menduduki suatu daerah, teritori, pasti melakukan 3 hal. Yang pertama perebutan wilayah, ya kan? Perebutan wilayah. Kalau Luffy bukan kolonialis, Luffy bukan, aman. Ya, yang pertama itu adalah perebutan wilayah, penguasaan teritori. Itu yang pertama. Makanya kalau kita melihat bagaimana konflik Israel dan Palestina, pasti yang ada namanya penggusuran dan penguasaan teritori. Yang kedua, eksploitasi SDA. Pasti kita sudah polanya memang seperti itu ya, apalagi kita orang Indonesia, kita mengetahui pola yang sama, kita belajar sejarah yang sama, meskipun sejarah itu milik pemenang ya. Meskipun sejarah itu milik pemenang. Iya, sejarah milik pemenang, konspirasi milik pecundang. Jangan mengkategori mentaksonomi ini sebagai itu cuma konspirasi. Kamu nggak tahu konspirasi kapan datangnya kebenaran. Ini kan ya. Yang kedua itu adalah eksploitasi SDA. Ya, karena memang tujuan dari kolonialisme adalah eksploitasi terkait SDA. Dan 2 faktor lainnya itu adalah faktor pendukung. Tujuan utamanya tetap eksploitasi SDA. SDA ya. Dan yang ketiga adalah penundukan SDM atau penduduk. Jadi kolonialisme itu bukan datang ke tanah kosong. Ya. Bukan kita datang nemu tanah kosong ditancapkan, ini daerahku, enggak. Enggak ada tanah kosong itu. Enggak ada tanah kosong. Gurun Sahara kosong. Tapi siapa yang mau ke Gurun Sahara? Eksploitasi SDA-nya enggak ada. Jadi kolonialisme. Ini berkaitan dengan ini. Ibaratkan sebagaimana ini berkaitan dengan nature kita sebagai manusia ya. Kita pasti akan berkumpul di suatu tempat yang memiliki sumber daya yang menghidupkan. Makanya kalau kita melihat ke studi-studi sejarah dan antropologi, kehidupan itu selalu erat kaitannya dengan sungai, dengan sumber-sumber mata air. Sumber mata air itu kalau kita bahasakan secara semantik, itu tidak hanya berarti air saja, tapi sumber daya alam. Misalnya Gurun Sahara, gersang, nggak ada air. Tapi saat ada penjajahan di sana, ada kolonialisme, ada orang yang tiba-tiba mengklaim, percayalah di sana ada SDA yang lain. Nggak hanya air, ya hanya. Karena kita sekarang sudah mengenal SDA yang berupa minyak. Dan yang ketiga itu adalah penundukan SDM. Untuk memfasilitasi bagaimana eksploitasi SDA itu lebih dalam dan lebih banyak dan lebih menguntungkan, maka tidak ada pilihan lain kalau secara ekonomi. Cari buruh yang upah kerjanya minimum atau bahkan mau sama sekali untuk tidak digaji. Dengan cara apa? Penundukan. Makanya kalau kita ketahui bahwa di sejarah kita ya, bagaimana orang Belanda datang dan berdagang, tapi mereka bawa
tentara. Apa hubungannya tentara dengan perdagangan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau perdagangannya pedagang kaki lima, atau pedagangnya multinasional, dia sudah tahu bagaimana fungsi tentara, tim buzzer, dan lain sebagainya ya. Banyak hacker tahu nanti. Kalau kita sudah masuk ke dalam ranah bisnismen, bisnis multinasional. Atau secara sederhana bisa kita bahasakan sebagai eksploitasi SDM. Dan eksploitasi SDM itu dalam konteks kolonialisme, yaitu penundukan atau penjajahan. Apa fungsi dari penjajahan? Maksimalisasi eksploitasi SDA-nya dan maksimalisasi penguasaan teritorinya. Karena SDA berkaitan dengan teritori dan teritori berkaitan dengan SDM. Ditundukkannya SDM berarti penyerahan terhadap daerah dari teritori dan sumber dayanya. Dan inilah yang dilakukan kolonialisme. Ya. Cuma kita hapus sudah dengan tiga tujuan itu. Kolonialisme itu kan sudah spill tadi, kita sudah mention bahwa kolonialisme itu tidak hadir hanya dengan satu bagian, tapi merupakan suatu bagian yang utuh dari suatu kru bajak laut ya. Ada dokter, ya ada kapten, ada dokter, ada swordman ya, ada Sanji, ada Luffy, ada Chopper, ada lengkap itu dengan fungsinya masing-masing. Kalau ada yang fungsi sama di depan, slotnya satu kok, kan gitu ya. Enggak itu, tapi bisa banyak ya. Nah, bedanya karena memang wacana dari kolonialisme itu adalah wacana toksik. Sangat toksik. Jadi kalau kita belajar tentang postkolonialisme, ini bagaimana kritik dari seseorang terhadap toksiknya peradaban barat. Karena pada tahun 1930-an itu sebesar 86,4% di dunia. 86,4% di dunia itu dijajah. 86,4% di dunia itu dijajah. Bayangkan, bumi 70%-nya itu air. Sedangkan 86,4% daratan di dunia itu dijajah pada 1930-an. Sehingga inilah yang menyebabkan kajian postkolonialisme itu sangat penting. Karena seluruh penjuru dunia pernah rata-rata. Kalau sudah penelitian ini sudah valid, kita bisa mengatakan seluruh. Karena sudah menyentuh angka di atas 85. Berarti hanya 15% kurang. Hanya kurang dari 15% daratan yang tidak dijajah. Dan hal itu bertumpuk di daratan-daratan yang berada di benua Eropa, yaitu yang notabene-nya sebagai daratan-daratan orang-orang penjajah. Kalau di Asia Tenggara yang nggak dijajah kan cuma Thailand. Itu tapi hanya berapa persen Thailand. Itu ya. Nah, wacana kolonialisme yang menjamur ke seluruh lapisan dunia itu, yang menguasai 86,4%, itu tidak datang dengan wajah besi. Ya awalnya datang dengan wajah besi sih. Awalnya. Jadi kolonialisme itu dibagi menjadi dua. Ada kolonialisme gaya bandit. Ada kolonialisme gaya halus. Ya. Ada banyak, ada yang bandit dulu baru halus, ada yang halus dulu bandit baru halus, ada yang halus terus. Banyak ya. Kalau kolonialisme gaya bandit ya kita namain kolonialisme. Kalau kolonialisme yang gaya halus kita namakan neokolonialisme. Ya. Dan orang-orang ini, koloni-koloni tersebut datang ke suatu daerah itu sama seperti sales. Kalau kalian masuk ke dalam dunia sales, ada namanya dunia konsultatif selling. Apa itu konsultatif selling? Jadi saya sebagai sales membuka konsultasi secara gratis mencari kebutuhan-kebutuhan sampean. Tapi tujuan saya ya sales. Saya akan menampakkan kepada diri kalian semua bahwa saya adalah orang yang datang dari Tuhan, peduli dengan masa depan kalian, misalnya ya. Dan kalian harus beli produk ini karena ini sesuai dengan kalian dan kalian pasti akan butuh 5 tahun ke depan misalnya.
tujuan saya sebenarnya ya sales. Persetan kalian gak anu, yang penting kalian beli. Persetan kalian butuh atau gak butuh, yang penting kalian beli. Nah, sama eksploitasi kolonialisme itu seperti ini ya. Seperti sales lah. Mungkin ada yang lebih dekat dengan dunia sales sehingga bisa memahami lebih aneh ya. Ya kan kita sudah usia-usia agak kerja ya, dan lowongan kerja yang selalu buka itu lowongan sales loh. Ya. Jadi gaya bandit, kolonialisme itu gaya bandit. Itu gaya bagaimana dia datang ke Indonesia. Dia datang dengan berwajah bandit, dia merampas, dia merampok, dia mencabik-cabik semuanya. Dia melakukan romusa. Akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan lain, dia menampakkan dirinya secara halus, misalnya gitu. Jadi kalau kolonialisme gaya bandit, ini kolonialisme yang terang-terangan. Terang-terangan dengan kekuasaan, keegoisan, dan keserakahannya menampakkan diri terhadap daerah jajahannya. Jadi kolonialisme gaya bandit itu adalah kolonialisme yang menganut paham Machiavelli. Dia lebih baik ditakuti daripada dicintai. Kalau anjuran dari Machiavellian kan gitu. Kalau sudah memilih cinta dan benci, itu tidak mungkin bareng. Tapi kalau kamu sebagai pemimpin, maka lebih baik ditakuti daripada dicintai. Ini gaya bandit. Nah, kalau gaya halus lain. Ini konsultatif selling ya ini. Dia datang sebagai malaikat, sebagaimana Jepang datang ke kita dengan prinsip apa? Jepang cahaya Asia, Jepang cahaya dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang ditawarkan oleh kolonialisme yang gaya halus ini, yang ditawarkan adalah kemajuan, peradaban, dan lain sebagainya. Dan inilah nantinya yang akan menjadi salah satu fokus dalam kajian postkolonialisme. Kalau bahasanya Soekarno, neo-kolonialisme. Nah, akhirnya kita masuk ke paham hibriditas budaya. Sebenarnya Homi Bhabha itu menghadirkan 4 konsep pokok yang biasanya kalau kalian teman-teman dengarkan di YouTube itu dijelaskan secara terpisah. Hanya saja setelah pembacaan saya pribadi, saya tidak setuju dengan pemisahan bagaimana penjelasan di antara 4 pokok ini. Jadi kita akan coba analisis ini dan integrasikan bersama bagaimana relasi di antara keempat pokok kunci dalam membangun suatu konteks yang bersifat, dan kita katakan, dan Homi Bhabha katakan ya, sebagai apa? Hibriditas budaya di sini. Jadi Homi Bhabha ini mencetuskan 4. Yang pertama hibriditas, yang kedua ambivalensi, yang ketiga itu ruang ketiga, yang keempat itu mimikri. Terserah urutannya mau diurut seperti mana, karena memang banyak deskripsi yang mendeskripsikan keempat-empatnya ini merupakan hal yang terpisah. Tapi saya tidak setuju. Jadi kritikan dari hibriditas budaya yang dibangun oleh Homi Bhabha itu erat kaitannya bagaimana kolonialisme itu gaya halus itu. Kolonialisme gaya halus itu melancarkan, menyebarkan wacana kolonialisme. Jadi ada wacana kolonialisme itu. Jadi wacana kolonialisme itulah yang menyebabkan suatu bentuk gap di antara barat dan timur, hitam dan putih, penjajah dan terjajah, maju dan mundur, peradaban dan orang yang tidak beradab, dan lain sebagainya. Jadi ada dikotomi masyarakat yang dibawa oleh kolonialisme gaya halus. Yang hal itu hadir karena adanya apa ya? Kalau kita tahu ya, kalau dalam suatu dunia penelitian, kita tahu ya, saat kita menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak kita kenal, biasanya ada suatu proses yang dinamakan penamaan ya. Misalnya kita menemukan suatu teori, yang teori itu belum ada sebelumnya, akhirnya kita beri nama, misalnya Newton. Gaya kan? Satuannya Newton. Atau apapun itu. Kita menemukan hewan,
yang tidak ada namanya sebelumnya, akhirnya kita namakan ikan mujair, yang menemukan bapak mujair dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan wacana kolonialisme itu membuat suatu gap yang besar antara peradaban barat dan peradaban timur. Karena dalam paradigma barat, nanti ini akan lebih jelasnya dibahas di Edward Said ya. Untuk ini. Nah, wacana kolonialisme itu berkaitan dengan ini. Pada saat kolonialisme itu menjajah suatu daerah, dia kan bawa dengan koloni-koloninya, termasuk peneliti. Peneliti inilah yang memberikan penamaan, yang memberikan studi komparasi, memberikan suatu penalaran, yang memberikan suatu kesimpulan. Sehingga pada suatu saat, misalnya, kita melihat bagaimana orang Afrika dan orang Eropa saat diuji secara IQ ternyata lebih besar atau lebih tinggi hasilnya, tes IQ-nya lebih tinggi orang Eropa. Dan orang Afrika kalahnya biasanya jauh ya, karena memang ada terdidik ya, terdidik dan tidak terdidik ya. Nah, itu disimpulkan bahwa ternyata ini berkaitan dengan volume otak, berkaitan dengan warna kulit, berkaitan dengan bentuk geraham, berkaitan dengan dan lain sebagainya. Bagaimana evolusi Darwin, sebagaimana evolusi Darwin ya. Kayaknya kita melihat bahwa tengkorak Pithecanthropus itu seperti itu, dan tengkorak Homo sapiens itu seperti itu. Dan disimpulkan, oh ternyata manusia yang berpikir itu dikatakan Homo sapiens. Kenapa? Karena volume otaknya lebih besar. Dan Pithecanthropus itu biasanya manusia yang tidak terlalu pintar karena volume otaknya kecil. Itu ilmiah. Ilmiah dalam perspektif kacamata barat. Ya. Dan hal itulah yang menyebabkan bagaimana wacana kolonialisme itu terus berlangsung sampai saat ini. Misalnya ke Indonesia. Misalnya Indonesia itu pendidikannya tertinggal 120 tahun. Dan itu kota Jakarta ini ya. Kota Jakarta itu pendidikannya tertinggal 120 tahun daripada pendidikan di dunia. Masalahnya, kalau kita berdiskusi dengan Prof. Mis, kan yang harus kita tanyakan, atas dasar apa penilaian ini? Dan variabel apa aja yang dipakai? Kan gitu ya? Dan kenapa harus kami mengakui ini? Kan seperti itu. Wong kita memiliki kebudayaan berbeda dan tujuan pendidikannya berbeda. Mau kondangan Kak? Ya kita memiliki budaya yang berbeda, tujuan pendidikan yang berbeda. Nah, inilah yang dinamakan wacana kolonialisme gaya halus. Jadi peradaban barat itu hadir dan tampil dengan semiotika kemajuannya peradaban maju. Dia menyimbolkan dirinya bahwa dirinya maju, gigan, dan berperadaban. Misalnya, kalau kita makan di Eropa pakai tangan, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak beradab. Kita harus makannya pakai pisau, pakai garpu, dengan garpu yang bermacam-macam, dengan pisau yang bermacam-macam. Saat kita masuk di Indonesia, kita makan pakai tangan. Atau di timur lah, negara-negara yang timur. Kita makan pakai tangan, kalau di Arab pakai 3 jari, kalau di Indonesia 5 jari, kalau di pondok 10 jari. Satunya makan, satunya nyimpen. Takut gak kebagian ya Mas Faruk ya? Ya, jadi itu kolonialisme gaya baru. Dan itulah yang nantinya akan dikritik oleh Homi Bhabha. Jadi kritik, kebudayaan kita berbeda. Dan kenapa Barat itu selalu dideskripsikan sebagai orang yang memiliki peradaban yang lebih maju, budaya yang lebih mulia, malaikat yang datang untuk menolong. Nah itu, makanya dengan paham pengaruh Jacques Derrida melalui dekonstruksionismenya, Homi Bhabha melakukan kritik terhadap wacana kolonialisme itu. Yang dia gunakan adalah hibriditas budaya. Hibriditas budaya itu menurut saya pribadi ya, karena memang banyak di YouTube itu menjelaskan dengan terpisah di antara keempat ini.
sebenarnya tidak terpisah, sebenarnya satu kesatuan. Yang ujung-ujungnya namanya hibriditas budaya. Gitu. Jadi hibriditas budaya itu terjadi di dalam lingkup yang dinamakan sebagai ruang ketiga. Jadi ruang ketiga itu ibaratkan gini ya. Kalau di dalam One Piece kita tahu ada Trafalgar di Law, di Water Law ya. Ini Mas Faruk ya, kita tahu. Dia bisa bikin room, ya kan? Nah, room itu adalah ruang ketiga yang mempertemukan bagaimana paradigma barat dan paradigma timur atau paradigma penjajah dan paradigma terjajah. Dua-duanya memiliki paradigma yang berbeda karena memang memiliki asal-usul yang berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, pengetahuan yang berbeda. Sehingga di ruang ketiga inilah nantinya bertemu di antara dua paradigma itu dan terjadilah yang namanya hibriditas budaya. Nah, hibriditas budaya yang terjadi di ruang ketiga itu terjadi melalui proses ambivalensi dan mimikri. Nah, mimikri, sebelum ke mimikri ambivalensi dulu. Ambivalensi itu mirip paradoks. Perasaan yang hadir, dua perasaan, dua paradigma, tapi secara psikologi itu perasaan yang hadir. Nanti Prof. Fakih bisa meluruskan ya. Karena saya bukan ahli psikologi ya, ini sejauh pembacaan saya aja. Ya, senang dan sedih itu hadir secara bersamaan. Ibaratkan kok misalnya kalian punya pacar, kalian cinta banget, tapi dia toksik. Gitu ya. Kalian di satu sisi bahagia karena kalian sangat mencintai dia, di sisi lain kalian longso karena dia toksik tiap hari. Ya gitu ya. Kalau masalah kecelakaan aku nggak tahu. Ya bisa jadi kecelakaan bikin ambivalensi biasanya. Kalau dalam filsafat Madura itu ya itu biasanya dipakai Ustadz Andre. Apa peteng di rumah, lupa aku. Ada bahasanya dari Ustadz Andre itu. Pokoknya senang dan sedih itu hadir di saat yang bersamaan. Sehingga secara emosi dia nggak tahu mau meresponnya dengan senang atau sedih. Karena dua-duanya ada dan itu objektif ada. Gitu. Sampai dia nggak tahu, bingung mau meresponnya. Dan hal itulah ambivalensi ini terjadi pada masyarakat yang terjajah. Mengapa demikian? Karena masyarakat yang terjajah secara tidak langsung mereka juga mengagumi para penjajahnya karena wah, orang penjajah itu pinter-pinter, bisa punya senapan, cantik-cantik, putih-putih kayak EXO dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain mereka toksik, mereka melakukan penindasan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat terjadi suatu hal yang bersifat ambivalensi atau ambivalens. Karena secara bersamaan orang-orang yang terjajah itu mengalami perasaan kagum dan perasaan benci terhadap penjajah. Ambivalensi inilah yang nantinya akan menghadirkan suatu proses perlawanan. Proses perlawanan tersebut bernama mimikri. Perlawanan terhadap semiotika atau penyimbolan yang dibangun oleh kolonialisme gaya halus tadi. Jadi hibriditas budaya ini menolak suatu paham strukturalis. Sebagaimana Jacques Derrida menolak paham strukturalis. Jadi paham strukturalis itu memberikan suatu pemaknaan bahwa budaya ataupun makna, kalau strukturalis ke makna. Budaya, karena hibriditas budaya ya, budaya itu bersifat fix, fixity dan final, stabil, tetap, dan stagnan. Hibriditas budaya menolak ini menggunakan dekonstruksi Jacques Derrida. Karena saat budaya itu fix,
Dan memang itulah yang ingin dibangun sebenarnya ya. Yang ingin dibangun oleh penjajah. Ada kolonial. Koloni yang menguasai suatu daerah yang baru itu ingin memberikan suatu hal yang berbeda. Misalnya kita ketahukan ya, kalau secara bahasa perbedaan makna, perbedaan kata itu pasti dan harus memiliki perbedaan makna. Nggak mungkin suatu makna yang sama, satu makna yang satu itu dideskripsikan dengan dua kata yang berbeda. Harus memiliki perbedaan meskipun sekecil apapun. Dan hal itulah yang dilakukan oleh penjajah terhadap yang dijajah. Sehingga mereka senantiasa memberikan suatu simbol-simbol yang berbeda, baik dari gaya berpakaian, gaya bangunan. Makanya kita tahu bahwa bangunan-bangunan Belanda dengan bangunan-bangunan Indonesia itu berbeda. Dan bangunan-bangunan Belanda itu eksis sampai sekarang. Misalnya kalau di Pamekasan kita tahu Kresidenan. Kresidenan itu adalah bangunan pemerintahan Belanda yang ada di Pamekasan. Ya. Atau SD-ku atau SMA 1. SMA 1 itu masih bangunan-bangunan Belanda. Itulah simbol yang dibangun oleh orang-orang penjajah untuk mendeskripsikan bahwa kita itu tidak sama dan kita itu tidak satu kelas. Karena dalam paham strukturalis, makna itu memiliki sifat yang hierarkis. Dan itu bertentangan dengan paham yang dibangun oleh Jacques Derrida melalui prinsip dekonstruksinya yang nantinya akan digunakan oleh Homi Bhabha untuk mendekonstruksi bagaimana budaya yang dipaksakan untuk fiksiti tadi itu. Bahwa budaya itu tidak fiksiti. Dengan cara apa? Hibriditas budaya. Hibriditas budaya itu dibangun oleh mimikri tadi. Orang-orang yang terjajah, yang mengalami posisi ambivalens, bimbang antara senang sama sedih. Saya kagum tapi saya benci tapi saya kagum. Kayak itu biasa kita dengarkan sekarang, misalnya teman-teman kita sekarang di sini banyak yang mendeskripsikan secara tidak langsung kita harus berterima kasih kepada Belanda. Seandainya Belanda tidak menjajah Indonesia, Indonesia tetap akan memakai pakaian-pakaian yang tidak kebarat-baratan. Madura cuma punya satu pasang baju garis-garis kayak gitu ya. Kan seperti itu. Ya Madura nggak ada sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini yang dikatakan sebagai ambivalens. Benci tapi seneng, seneng tapi benci. Dan hal inilah yang menghadirkan namanya konsep mimikri. Tahu mimikri kan ya? Bukan mimikrin kamu, bukan. Bukan ya. Bukan Mas Baru. Kalau Mas Baru nggak usah pikir-pikiran udah kalau sekarang, udah hampir tahun depan udah insya Allah, amin. Ya, jadi mimikri itu kalau kita belajar IPA di SD ada pelajaran cara bertahan hidupnya kan ya. Cara bertahan hidup seekor bunglon. Salah satunya mimikri. Apa itu mimikri? Menyamar dengan cara merubah warna kulitnya. Ya. Coba kan juru ya. Dalam konstruksi budaya, mimikri itu juga diartikan sama. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh kaum terjajah dengan cara menyamai penanda bagaimana seorang penjajah itu mengaktualisasikan dirinya melalui tanda-tanda yang ada di bajunya maupun tempat tinggalnya. Jadi mimikri itu suatu usaha untuk mendekati, tapi secara tidak langsung juga melakukan perbedaan. Makanya bahasa kalau kita bahasa JTWK atau di ilmu PKN, bagaimana cara kita menghadapi perubahan terhadap globalisasi kan gitu ya, dengan cara melakukan apa? Seleksi dan lain sebagainya ya. Itu seperti itu. Update tapi tetap mengusahakan tetap otentik. Nah, ini mimikri. Dan hal ini dilakukan oleh pejuang-pejuang kita, misalnya Soekarno. Soekarno meskipun bukan tentara, pakai baju-baju tentara, pakai baju dinas tentara, tapi pakai songkok. Hal itu yang gak dipakai oleh orang Belanda. Itu pembeda. Jadi masih ada nativitasnya. Sehingga ada pembeda, tapi dia mampu menyamai untuk mendekati persamaan bagaimana
seorang penjajah itu mengaktualisasikan simbol-simbol yang ada dan lekat pada dirinya. Atau secara tidak langsung, ini usaha untuk melakukan pendekatan persamaan derajat melalui simbol-simbol itu. Mimikri. Akan tetapi mimikri itu memiliki cabang lainnya. Cabang lainnya itu apa ya istilahnya? Pokoknya itu penghinaan. Aku lupa. Ada di sini ada bahasa apa makyur pokoknya. Kalau nggak salah mokyur, mokure. Pokoknya itu penghinaan. Misalnya yang dilakukan oleh orang yang jual, misalnya kayak kita banyak melihat pelesetan lucu kan ya. Misalnya ada Pocari Sweat, jadi Pocari Sawit. Nah, itu termasuk mimikri dalam konteks, tapi kalau ini dalam kontestasi ekonomi ya. Atau misalnya Oreo, tiba-tiba ada merek Gori-Gorio. Ya, ini mimikri. Mimikri yang mengandung konsepsi penghinaan juga. Jadi ini adalah melawan dengan cara mendekati, juga menjatuhkan bagaimana simbol-simbol yang dianggap agung oleh orang-orang penjajah tadi. Kita dekati, kita hancurkan bagaimana pemaknaan yang mereka bangun saat itu juga melalui pendekatan simbol-simbol. Ya. Nah, inilah yang akan menghadirkan yang namanya hibriditas budaya. Jadi awalnya saya juga bingung, apa perbedaan hibriditas budaya dengan asimilasi budaya? Iya kan ya? Karena kalau secara bahasa hibrid, gabungan kan ya, hibrid berarti ada dua, hibrida, jagung hibrida dan lain sebagainya, hibrid ya. Kita akan melakukan diskusi secara hibrid, seperti kita kan hibrid nih sekarang, offline dan online. Nah, hibriditas budaya itu sebenarnya seperti itu juga, hampir tidak ada bedanya dengan asimilasi. Perbedaannya bagaimana prosesi terjadinya fusi di antara dua budaya tadi. Hibriditas budaya itu jadi di ruang ketiga atau liminal space, ada di space khusus, ada di room khusus kalau katanya Trafalgar Law. Ya, ada di ruang ketiga. Nah, ruang ketiga ini yang terjadi di sana ada pertemuan antara dua budaya yang dilaksanakan melalui benturan, perlawanan, dan negosiasi. Jadi kalau asimilasi itu hasil dari penerimaan, misalnya, oh ada ini, kita menerima, kita asimilasi, tidak ada bentrokan. Nah, kalau hibriditas itu ada bentrokan, ada negosiasi, ada benturan, yang nantinya itu akan disandarkan kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi, politik, dan budaya. Jadi hibriditas budaya itu terjadi fusinya, terjadi melalui jalur konflik dan perlawanan negosiasi yang disandarkan kepada kepentingan-kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Sedangkan asimilasi tidak demikian. Jadi perbedaan lagi, hibriditas budaya itu berangkat dari paham bagaimana budaya itu tidak bersifat fiksiti. Budaya itu bersifat purba dan selalu berasimilasi dengan budaya lainnya. Enggak aklamasi. Bahaya ini. Aklamasi ini. Siapa aklamasi? Prabowo. Aklamasi Prabowo. Yang lainnya cuma formalitas soalnya. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi untuk teman-teman mungkin ada punya pembacaan yang lebih, pemahaman yang lain dan lain sebagainya, kita akan diskusikan bersama-sama. Kita akan berikan diskusi ini kepada ruang publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.